Hai halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rustanto, pemilik Furniture Api. Nah, kali ini saya akan mereview tempat tidur minimalis, kasurnya double. Ini terbuat dari kayu jati lokal. Jadi kalau kayu jati itu ada berbagai macam. Ada kayu jati lokal, kayu jati Sulawesi, kayu jati perhutani. Kayu jati perhutani sendiri ada beberapa kelas. Kelas hara, kelas industri, kelas lokal, dan masih banyak kelasnya. Jadi jangan tertipu asal kayu jati. Nah, kayu jati pun harus dibuat dengan kayu jati yang ukurannya diameter besar, bukan kayu jati yang pakai menggunakan bahan yang ranting atau yang diameter kecil, karena akan mudah dimakan hama ataupun tidak awet ya. Kita akan review dulu. Ini ukuran yang kasur atas ini 200 cm kali 160 cm. Kita kasih space 2 cm semua, supaya ketika dikasih kasur nanti atau pemasangan spray nanti lebih mudah. Nah, kemudian untuk yang bawah ini menggunakan kasur ukuran 200 cm dengan 120 cm. Untuk bahan finishingnya, saya menggunakan warna walnut dicampur dengan warna salak. Jadi perbandingan 1:1. Kemudian kita menggunakan bahan finishing dari Propan, yaitu pasti gloss. Ya, seperti ini. Jadi kenapa harus pasti gloss atau harus dari bahan Propan? Karena bahan Propan adalah bahan yang terbaik. Kalau di Jepara sekarang banyak sekali produk-produk terbaru yang tanpa merek atau polosan atau oplosan sendiri. Jadi dalam jangka pendek mungkin lebih bagus, tetapi dalam jangka panjang nanti akan timbul bercak-bercak warna hitam. Nah, kemudian saya akan review bagian kepalanya. Bagian kepala ini tingginya 120 cm. Kalau standarnya biasanya itu pada bikin itu 110. Kenapa saya tambah 10 cm? Karena ketika kasurnya nanti ada yang lebih tebal, mungkin 20 cm lebih, ini bagian headboard atau bagian kepala ini tidak terlalu pendek. Kemudian di bagian sini ini ada space untuk naruh barang, buku, handphone. Barangkali teman-teman bisa sambil tiduran main handphone atau membaca buku. Nah, ketika sudah selesai bisa taruh di sini seperti itu. Kemudian yang bagian belakang ini, untuk yang space ini, bagian belakang ini bisa kita copot karena kita screw. Jadi nanti misalkan dikasih lampu, pakai lampu LED atau lampu-lampu yang model sekarang, nanti bisa. Nah, kemudian untuk yang bagian blok kepala ini kita lem ya, kita lem. Kemudian remnya juga kita lem. Namun untuk rem dan blok ini itu tidak boleh dilem, karena kalau dilem ini nanti akan pecah bloknya. Karena kayu itu kalau musim hujan, sekering apapun, kalau kayu itu musim hujan dia akan mengembang, kalau musim kemarau dia akan menyusut, jadi nanti akan pecah. Jadi kemudian saat proses produksi di antara rem dengan blok ini itu pasti ada yang rapat, juga ada yang mempunyai space 1 mili atau 2 mili. Nah, ini kita gunakan dengan water V keliling seperti ini supaya space-nya sama dan sangat bagus. Karena kalau nanti menyusut itu space ini tetap ada finishing warnanya, jadi tidak kelihatan putih atau tidak ada warna finishingnya. Nah, itu keunggulan yang ada di Furniture Api. Nah, kalau di Furniture Api selain space-nya dibikin sama menggunakan mata louter V, di bagian sudut-sudutnya itu dibuat tidak tajam menggunakan mata louter Overbitron 5 mm ya. Jadi seperti ini, semua tidak ada yang tajam sudut-sudutnya. Jadi aman saat disentuh, tidak melukai kulit. Kemudian saya akan review lagi untuk bloknya ini
menggunakan kayu jati lokal juga, namun untuk finishingnya saya waterpiece ya, saya warna tip, saya finishing waterpiece. Ini jadi 2 bagian, jadi sangat mudah ketika nanti dicopot. Kita akan lihat. Nah, ini. Nah, namun kalau teman-teman mau pakai triplek di rumah sendiri juga bisa. Nanti galarannya 11 piece. Kalau ini bawahnya ini ada 1 kantol, kemudian kita kasih blok. Nah, sekarang kita akan review yang bagian sana. Yang bagian sana ini juga, yang bagian sini, ya. Nah, bagian sini ini, nah, yang bagian sini sama. Ini blok, kemudian ini blok, ini ram, ada ram, di sana ada ram. Nah, blok ini tidak boleh dilem dengan ram, ya. Ini harus bisa bergerak. Musim hujan bisa bergerak, panas juga bergerak, jadi nanti tidak pecah. Nah, kemudian di space ini juga kita kasih loader vane seperti yang di blok sini. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, supaya kelihatan tambah cantik. Jadi space-nya sama semua, terus ada bahan finishing yang masuk, warna yang masuk di space-nya. Jadi space-nya bisa kelihatan sama. Nah, tingginya ini 43 cm, bisa request. Kalau kasur double seperti ini, itu tingginya bisa 50 juga bisa, 45 juga bisa. Dan ini 43 cm. Kemudian saya akan review lagi untuk yang bagian depan. Nah, untuk yang bagian depan, nah ini sama yang di sini juga. Nah, ramnya ini sama kaki sama ini ya. Ini 10 cm, ini 5 cm. Bloknya juga tidak boleh dilem dengan ram supaya tetap bisa bergerak ya. Baik, kemudian yang sebelah sini, untuk yang sebelah sini ini kasurnya ini nanti bisa tebalnya ini kisaran 25 cm. Kasur yang bawah bisa tebal sampai 25 cm. Nah, karena ini pembelinya nanti pengennya kisaran 20-23 cm, jadi masih ada space ketika kita dorong masuk, nanti kasurnya tidak nyangkut di sini ya. Kemudian ini menggunakan rodanya semua saya kasih 5 piece, jadinya untuk didorong lebih mudah. Nah, kemudian bagian sini ada stoppernya ya. Nah, ketika kita dorong ini sudah maksimal, dia tidak bisa ke sini lagi, kecuali nah kalau membukanya itu gampang ya. Ini diangkat saja, nah kemudian ditarik keluar seperti ini. Kalau mau masuk lagi seperti ini, nah dimentok. Jadi gampang sekali. Kemudian kalau tidak dipakai, bisa kita tutup lagi. Jadi itu teman-teman, review tempat tidur minimalis dengan kasur double. Kalau teman-teman mau pesan silakan WA di nomor 085 290 312 207. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Saya berdoa untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan apapun yang dilakukan boleh senantiasa berhasil. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.